Real Madrid tunjuk Federico Valverde jadi kapten baru pengganti Dani Carvajal. Klub raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan telah menentukan sosok yang akan mengenakan ban kapten menggantikan Dani Carvajal mulai musim depan. Gelandang asal Uruguay, Federico Valverde, disebut menjadi pilihan utama manajemen Los Blancos untuk memimpin tim. Keputusan ini muncul setelah Real Madrid resmi mengumumkan perpisahan dengan Carvajal pada musim panas tahun ini. Bek kanan berusia 34 tahun tersebut tidak mendapat perpanjangan kontrak seiring kondisi fisiknya yang terus diganggu cedera dalam 2 musim terakhir. Kepergian Carvajal sekaligus memperpanjang tren unik di tubuh Real Madrid. Dalam 6 musim terakhir, kapten tim selalu meninggalkan klub hanya setahun setelah resmi menyandang status tersebut. Berdasarkan senioritas di skuad, Valverde memang menjadi pemain berikutnya yang paling layak menerima ban kapten. Meski sempat tersandung masalah disiplin usai berselisih dengan Aurelien Tchouaméni, pihak klub tetap memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Laporan media Spanyol menyebut manajemen Real Madrid bahkan telah memberitahu Valverde soal keputusan tersebut secara langsung. Menariknya, pemberitahuan itu datang di hari yang sama ketika sang pemain menerima denda sebesar 500.000 euro akibat insiden internal dengan Tchouaméni. Sementara itu, Vinicius Junior disebut akan menjadi wakil kapten baru mendampingi Valverde di ruang ganti Los Blancos. Dortmund jadikan Gonzalo Garcia target utama musim depan. Borussia Dortmund dikabarkan semakin agresif dalam upaya merekrut penyerang muda Real Madrid, Gonzalo Garcia, pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub Bundesliga tersebut melihat Garcia sebagai sosok ideal untuk menambah kualitas lini serang mereka musim depan. Ketertarikan Dortmund meningkat setelah penampilan pemain berusia 22 tahun tersebut dinilai cukup menjanjikan bersama tim utama Real Madrid musim ini. Dortmund disebut sudah melakukan komunikasi langsung dengan perwakilan Garcia untuk menjelaskan proyek jangka panjang klub. Pihak pemain juga dikabarkan tertarik dengan peluang bermain di Bundesliga, kompetisi yang dianggap cocok untuk perkembangan karirnya. Signal Iduna Park memang memiliki reputasi sebagai tempat berkembangnya banyak pemain muda berbakat. Situasi itu diyakini membuat Garcia melihat Dortmund sebagai destinasi ideal untuk mendapatkan menit bermain lebih konsisten dibanding bertahan di skuad penuh bintang milik Madrid. Kemampuannya bermain di beberapa posisi lini depan menjadi nilai tambah besar bagi Dortmund. Selain beroperasi sebagai striker murni, Garcia juga bisa dimainkan sebagai second striker maupun winger kanan. Fleksibilitas tersebut dianggap sangat cocok dengan kebutuhan Dortmund yang ingin menambah variasi serangan sekaligus memberi pelapis bagi Serhou Guirassy. Real Madrid dikabarkan mematok harga mencapai 60 juta euro untuk Gonzalo Garcia, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi kondisi finansial Dortmund saat ini. Karena itu, mereka mulai mempertimbangkan beberapa opsi alternatif agar transfer tetap memungkinkan tanpa harus mengeluarkan dana terlalu besar. Salah satu opsi yang ditawarkan Madrid adalah skema peminjaman selama 1 musim. Dengan cara itu, Garcia bisa mendapatkan pengalaman bermain reguler sementara Madrid tetap memegang penuh hak kepemilikannya. Selain itu, Los Blancos juga menawarkan kemungkinan transfer permanen dengan biaya awal sekitar 20 juta euro. Namun dalam skema tersebut, Madrid meminta klausul pembelian kembali senilai sekitar 35 juta euro serta persentase 50% dari hasil penjualan berikutnya. Florentino Perez beri bocoran, jadwal Real Madrid umumkan Jose Mourinho. Jose Mourinho akan segera bergabung dengan Real Madrid. Los Blancos sudah merencanakan tanggal pengumuman pelatih 63 tahun itu. ESPN melaporkan Madrid paling cepat akan mengabarkan kembalinya Mourinho ke Bernabeu pada 24 atau 25 Mei mendatang. Mereka menunggu Liga Spanyol musim ini berakhir. Madrid akan menjamu Athletic Bilbao di pekan penutup La Liga pada Sabtu, 23 Mei 2026, malam waktu setempat atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mourinho akan dikontrak 2 musim di ibu kota Spanyol dan disebut sudah berpamitan kepada klubnya saat ini, Benfica. Ini akan menjadi periode kedua Mourinho bersama Madrid. Sebelumnya ia melatih El Real pada 2010 hingga 2013 dan menyumbang 3 trofi, termasuk juara Liga pada 2012. Kedatangan Mourinho diharapkan ia membawa Madrid kembali berjaya usai finish tanpa gelar musim ini. Ia juga akan ditugaskan untuk menjinakkan ruang ganti Madrid yang penuh ego para bintang. Penunjukan Mourinho turut menimbulkan perdebatan. Meski memiliki reputasi sebagai salah satu pelatih terbaik di tanah Eropa, namun sudah lebih dari 1 dekade ia tak memenangi liga domestik, terakhir bersama Chelsea pada 2015. Kabarnya tak semua orang di Madrid mendukung kembalinya Mourinho. Namun ia adalah pilihan utama Presiden Florentino Perez, dan satu-satunya yang didekati secara serius untuk menjadi pelatih untuk musim depan.
Antonio Rudiger sepakat perpanjang kontrak di Real Madrid. Real Madrid dikabarkan semakin dekat mempertahankan salah satu pemain pentingnya di lini belakang. Bek senior asal Jerman, Antonio Rudiger, disebut telah mencapai kesepakatan kontrak baru bersama Los Blancos untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Kontrak Rudiger sebelumnya akan habis pada akhir musim ini. Situasi itu sempat memunculkan spekulasi bahwa mantan bek Chelsea tersebut bisa hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas. Namun, laporan media Spanyol AS menyebut Rudiger akhirnya setuju memperpanjang masa baktinya bersama Real Madrid hingga musim panas 2027. Keputusan itu sekaligus menunjukkan bahwa Rudiger masih menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Real Madrid, meski usianya kini sudah menginjak 33 tahun. Menurut laporan tersebut, Antonio Rudiger sebenarnya menginginkan kontrak berdurasi 2 tahun dari Real Madrid. Namun, ia akhirnya menerima kebijakan klub yang hanya memberikan perpanjangan kontrak 1 tahun untuk pemain yang berusia di atas 30 tahun. Real Madrid ingin wujudkan reuni Jose Mourinho dan Casemiro. Manchester United memberikan perpisahan yang emosional kepada Casemiro pada 17 Mei. Gelandang asal Brasil itu meninggalkan lapangan bersama keluarganya diiringi tepuk tangan meriah dari tribun di Old Trafford. 4 tahun lalu, Manchester United menghabiskan 70 juta euro untuk mendatangkan Casemiro dari Real Madrid. Saat itu, banyak yang percaya bahwa klub Inggris tersebut telah membeli seorang bintang yang sudah melewati masa jayanya. Namun kenyataan telah menunjukkan bahwa Casemiro bukanlah tipe pemain yang mudah dikalahkan oleh waktu. Di tengah periode pergantian manajer yang konstan, krisis ruang ganti, dan kurangnya arah, Casemiro tetap menjadi pilar dukungan. Hebatnya, di usia 34 tahun, gelandang ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Casemiro masih mampu bermain dengan intensitas tinggi, mengendalikan lini tengah secara efektif, dan yang terpenting, mempertahankan mentalitas defensif kelas atasnya. Itulah mengapa ada pandangan bahwa Jose Mourinho harus memanggil Casemiro kembali ke Real Madrid ketika ia kembali ke Bernabeu musim panas ini. Kedengarannya nostalgia, tetapi sepak bola modern tidak memiliki banyak gelandang bertahan seperti Casemiro. Pemain yang mampu mencegat umpan dan memiliki kualitas kepemimpinan semakin langka. Real Madrid musim ini juga menunjukkan bahwa mereka kekurangan gelandang dengan ketangguhan yang cukup untuk menyeimbangkan sistem setelah era keemasan mereka bersama Toni Kroos dan Luka Modric. Casemiro bukanlah tipikal pemain Brasil yang bersinar di saat-saat gemilang lalu cepat kehilangan motivasi. Ia lebih mirip pendahulunya, Mauro Silva, seorang pemain yang gigih, ulet, dan selalu mempertahankan daya saing yang sangat tinggi. Di Real Madrid, Casemiro adalah bagian dari lini tengah legendaris bersama Modric dan Kroos. Di Manchester United, ia menjadi simbol semangat juang selama periode tergelap klub tersebut. Presiden Florentino Perez ingin memulai babak baru bersama mantan pemain Mourinho. Dan siapa tahu, fondasi pertama untuk masa depan Real Madrid mungkin saja adalah legenda dari masa lalu bernama Casemiro. Mourinho kembali latih Real Madrid, sepakati kontrak 2 tahun. Jose Mourinho disebut resmi mencapai kesepakatan verbal untuk kembali menjadi pelatih raksasa Spanyol, Real Madrid. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kawakan asal Italia, Fabrizio Romano, yang mengunggah postingan "Here we go" soal kepindahan Mourinho ke Real Madrid. Saat ini, melansir Fabrizio, Real Madrid dan Mourinho hanya menunggu penandatanganan dokumen. Semua syarat telah disepakati secara verbal antara Jose Mourinho dan Real Madrid, hanya menunggu untuk menandatangani semua dokumen bulan ini, tulis Fabrizio. Rencana untuk kesepakatan awal selama 2 tahun dengan Mourinho yang tidak akan menciptakan masalah tentang detail karena satu-satunya keinginannya adalah kembali ke Real Madrid, lanjut Fabrizio dalam keterangannya. Jose Mourinho yang kini berstatus sebagai juru taktik Benfica dilaporkan akan terbang ke Madrid untuk mengurus dokumen-dokumen yang perlu diselesaikan. Rencananya, The Special One, julukan Mourinho, akan berlabuh ke Madrid usai laga Real Madrid versus Athletic Bilbao. Mourinho siap untuk bepergian ke Madrid setelah pertandingan Real Madrid versus Bilbao dengan perencanaan yang sudah dimulai untuk babak baru di Bernabeu, terang Fabrizio. Jose Mourinho bukan nama asing bagi publik tim asal ibu kota Spanyol. Mourinho merupakan juru latih Los Blancos periode 2010 hingga 2013. Mourinho saat masih menukangi El Real dalam periode tersebut sukses membukukan 3 gelar yaitu Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Yang paling diingat publik Bernabeu tentu kala Mourinho membawa Real Madrid mencatatkan 100 poin dan 121 gol saat menjuarai La Liga pada musim 2011 hingga 2012.